Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bertemu dengan manajemen keuangan 1 di pertemuan 3 dengan topik analisa laporan keuangan kedua. Nah, di sini pada pertemuan ini uraian materi yang pertama itu adalah garis besar dari pertemuan sebelumnya. Tapi pada pertemuan ini kita akan lebih kepada operasional dari konsep yang ada di pertemuan sebelumnya. Nah, laporan keuangan itu pada dasarnya dipusatkan pada neraca dan laba rugi. Di sini makanya di sini ditampilkan bentuk dari neraca. Nah, neraca itu pada dasarnya terbagi menjadi dua bagian saja, yaitu bagian aktiva dan bagian hutang dan modal, gitu. Aktiva ini terdiri dari yang bisa merupakan aset. Ada aktiva lancar, yaitu aset yang bisa dijadikan uang dalam waktu kurang dari 1 tahun, sedangkan ada aktiva tetap, yaitu yang bisa dijadikan uang lebih dari 1 tahun. Kemudian hutang dan modal sendiri. Kalau di dalam bentuk yang berbeda, aktiva ini ada di sebelah kiri dan hutang serta modal ada di sebelah kanan. Itu ada filosofinya, yaitu menunjukkan bahwa yang ada di sebelah kiri berupa aktiva, berupa aset, berupa harta, itu dibiayai oleh hutang atau modal gitu loh. Jadi yang menjadi harta kita itu dibiayai antara modal kita sendiri yang kita keluarkan duit sendiri dengan hutang yang kita dapat dari orang lain. Nah, itu semua hutang dan modal itu jadinya aktiva gitu, maksud dari dua posisi sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau ini keterangannya ditunjukkan dulu hartanya apa saja, kemudian berasal dari mana, itu dari hutang dan modal. Oleh karena itu kalau kalian lihat bahwa yang ada di aktiva itu sama dengan yang ada di hutang dan modal, gitu ya. Ini sama dengan yang ada di sini. Itu penyebabnya tadi saya bilang, karena apa yang ada jadi harta dibiayai oleh modal sendiri atau hutang dari orang lain. Kemudian di sini ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi intinya adalah penjualan dan beban, kemudian pajak serta bunga atau dividen dan dividen kas. Gitu ya. Intinya penjualan, kemudian beban-beban, kemudian pajak dan bunga bank serta dividen. Terakhir dividen. Intinya laba rugi sih begitu aja sih, hanya penjualan, total cost. Penjualan dikurangi total cost jadi penjualan bersih. Penjualan dikurangi total biaya produksi, biaya barang, ya kan? Itu jadi total produksi. Dikurangi dengan beban-beban operasional, beban listrik, beban air dan lain-lain, beban keamanan, beban sewa. Itu jadi laba sebelum pajak, dikurangi pajak, jadilah laba setelah pajak, earning after tax. Ini harusnya setelah pajak, after tax. Baru setelah itu dikurangi dengan bunga bank, dikurangi dengan dividen. Jadilah laba yang ditahan atau disebutnya dengan retained earnings. Kemudian pada pertemuan ini juga rasio-rasio yang jadi konsep di pertemuan sebelumnya dijadikan kenyataan, yaitu digunakan untuk menghitung, ya. Nah, ini rasio yang sama seperti pada pertemuan sebelumnya, tinggal kalian baca sendiri. Kemudian ada pendekatan DuPont, jadi rasio-rasio yang ada tadi itu sebenarnya saling berkait itu dengan bagan DuPont. Ini sebenarnya lebih besar daripada ini bagannya, ya. Kalian bisa cari di internet DuPont metode DuPont gitu ya. Nah, di sini ada ROE, ada rentabilitas ekonomi, dan itu nanti kalian baca sendiri. Kira-kira itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.